Indonesia kalah dari Cina. Apakah benar Sintayong meremehkan Cina? Tapi memang pada kenyataannya Indonesia kalah 2-1. Sebenarnya sih Indonesia menguasai ya pertandingan. Ball position itu 75 banding 25. 75 buat Indonesia, 25 buat tim Cina. Dan tim Cina mengandalkan serangan balik yang efektif. Gak tau lah apa benar Coach Sintayong meremehkan Cina. Kita saksikan yuk video lengkapnya. Gol pertama Indonesia, Tom Haye. Di saat wasit sudah bener malah susunan line up-nya STY yang gak bener. Gimana ini teman-teman? Buat teman-teman yang belum follow Arif Golang, di follow dulu, dipencet di follow, jangan nonton doang ya. Pak STY kenapa sih suka bongkar pasang pemain mulu ya? Mulai dari Arab Saudi, Australia, Bahrain, Cina, susunan line up gak pernah tetap ya. Selalu berubah-ubah gitu loh. Asnawi dari babak pertama mainnya gak bener dipertahankan. Begitu dia keluar langsung ngegolin kan Indonesia. Dan itu si Profesor ngapain dicadangin? Mainkanlah dari menit pertama. Tom Haye kan gak ada masalah sama fisiknya kan. Siap bugar kan, mainin lah ST. Jangan dimainin, cadangin, jangan begitu. Sen Patinama juga, aduh gimana Sen Patinama ini. Tolong dong ya, mending kamu duduk aja di bangku cadangan ya nanti kok. Ya biasanya nggak biasanya ya ini formasi. Yang harusnya Sen Patinama duduk anteng, terus Asnawi, Mangkualam duduk anteng. Tapi ketika melawan Cina tadi itu benar-benar dimainkan dari babak awal ya. Entah kenapa ini formasi. Kalau dari banyak komentar sih Coach Sintayong itu terlalu anggap remeh Cina. Ya entahlah, mungkin kasihan juga kali ya ngelihat Sen Patinama dan Asnawi di bangku cadangan terus. Makanya kali ini dimainkan lah melawan Cina. Tapi sayangnya kalah 2-1. Kalau misalkan Indonesia pas lagi ada ribut, nah kamu baru di situ berperan. Jujur guys, lawan Cina ini gimana ya? Itu gol keduanya Cina itu kayak gol giveaway dari Indonesia. Gak ngerti aja itu kok belakangnya kosong, misil Girls ngantuk apa gimana? Agak kecewa teman-teman ya. Kecewanya itu karena kita lawan Arab Saudi, lawan Australia, lawan Bahrain kita bisa main bagus. Giliran lawan Cina yang kita udah semangat, wah bisa nih menang lawan Cina, lama lah kita kalah. Padahal Cina di 3 pertandingan awal selalu kalah. Giliran ketemu kita justru kita yang dikalahin sama Cina. Mana pertandingan selanjutnya lawan Jepang lagi, gimana ini teman-teman? Bakal 0 poin lagi kita. Kalau menurut teman-teman gimana soal pertandingan Indonesia lawan Cina tadi? Faktor yang bikin Indonesia kalah apa? Coba tulis di kolom komentar menurut kaliannya. Segitu dulu dari aku, kecewa banget abangku ya. Padahal wasinya udah bener itu. Ya udah kalau gitu jangan lupa seperti biasa masih ada gambar plus di sini, bilangin dipencet di follow, jangan nonton doang. Salam olahraga abang. Ya Allah, lagi-lagi Indonesia gagal meraih kemenangan. Kali ini kalah dengan Cina dengan skor 2-1. Oke, untuk formasinya gue agak gimana gitu. Untuk kipernya ya jelas Martin Paes kan jadi kiper. Dan 3 back di belakang itu ada Massive Girls, Calvin Verdong dan Bang Jay ya. Nah ini kesalahan besarnya di sini karena kenapa Calvin main di back? Ya maksud gue bukan kurang ya Calvin, lagi-lagi Calvin Verdong tuh cocok ya posisinya di back kiri itu sangat cocok. Tuh kenapa mainnya di situ gitu? Ya Saifatinama ya mungkin istrinya pengen lihat lah kemampuannya ya, nggak bicara banyak sih. Nah di tengah kita lihat ada Nathan dan Ivan Jenner. Di bek kanan jelas ada Asnawi ya. Asnawi kali ini kurang banget lah, buang-buang bola terus gasak rusuk. Aduh kesel, kenapa Sandy Walsh nggak main ya? Kalau nggak Eliano Jenes tuh kenapa nggak main? Apakah dia cedera gitu atau gimana lah? Aduh dah. Untuk di depan ya ada Rafael Strike, Ragnar dan Witan Sulaiman ya. Nah inilah kenapa sih coba-coba pemain gitu, sedangkan kita apa ya
starting line up yang kemarin tuh udah bagus ya. Ya gue sayang aja kenapa Kevin Verdong jadiin back gitu. Itu aja sih, kenapa jadiin back terus Asnawi main gitu. Ya kita tahu Cina ya jangan kali amat remeh lah. Cina juga pasti kesusahan juga menang lawan. Ya ini nyesel sih, kenapa gue kesel juga. Ya karena tadi kita bisa draw melawan Arab Saudi, melawan Bahrain, melawan Australia. Kenapa pas lawan Cina kita kalah gitu kan? Aduh, nggak habis pikir ya. Nah, gimana pendapat kalian ya? Untung aja lah Bang Tom Hei bisa mencetak gol. Ya gue udah seneng banget lah. Ya jadi intinya ya SCY mencoba-coba lah ya. Kita lihat lah nanti lah, semoga. Babak pertama Indonesia 0, rentenir 2. Gawat brother, kita tidak bisa jumawa dengan Dikmalai. Kenapa dah? Giliran wasitnya bener, malah timnasnya yang kocak. Kenapa ya bro? Tiap kali gue nonton timnas, kalah mulu. Sintayong meremehkan Cina. Ya, Indonesia harus kalah di laga keempat kualifikasi Piala Dunia round 3 dari tuan rumah Cina. Dan analisaku adalah Sintayong meremehkan Cina. Ya, jauh-jauh hari aku selalu bilang ya bahwasanya Cina itu adalah tim yang berbahaya. Dan ketika Sintayong memutuskan memasang line up seperti ini ya, aku memikirkan bahwasanya Sintayong itu terlalu meremehkan Cina. Ya, kita lihat ya, di wingback kanan ada Asnawi ya. Sementara di left back itu ada Sain Patinama. Dan di CB yang sebelah kiri ada Kevin Verdong. Ya ini bukti Sintayong meremehkan Cina ya. Aku punya satu teori gini. Kalau seandainya malam ini kita melawan Jepang, mungkinkah Sintayong memasang formasi seperti ini? Atau malam ini kita kembali melawan Arab Saudi, mungkinkah Sintayong memasang formasi seperti ini? Aku yakin ya, Sintayong akan memasang Verdong di sini, Sintayong akan memasang Rizky Ridho di sini. Pada akhirnya apa? Di babak kedua, Sain Patinama diganti kan? Ya, babak kedua Asnawi diganti kan? Ini menunjukkan Sintayong itu coba-coba formasi di laga yang penting. Karena Sintayong menganggap bahwasanya ya, Cina itu tim lemah. Dan akhirnya Sintayong dihukum oleh coba-cobanya sendiri. Ya kita ingat ya, lawan Arab Saudi, kita itu nggak pernah heran sama line up-nya. Kita setuju kok line up Arab Saudi. Lawan Australia kita juga setuju-setuju aja sama line up timnas lawan Arab Saudi. Nah, lawan Bahrain, banyak orang yang mempertanyakan kenapa Jordi Amat dipasang. Dengan riwayat blundernya, kenapa Jordi Amat masih dipercayai? Dan akhirnya terjadi kan Jordi Amat salah satu pemain yang mainnya itu paling jelek. Dan sekarang kita juga bertanya, kenapa Asnawi main? Kenapa Sain Patinama main? Kenapa Rizky Ridho nggak main? Artinya apa? Di laga melawan Bahrain, Sintayong juga menganggap remeh Bahrain. Di laga melawan Cina, lebih remeh lagi. Akhirnya kita harus terima dihukum oleh Cina. Yaitu analisaku ya. Kita punya pendapat pribadi masing-masing, itu pendapat pribadi. Hasil di luar prediksi BMKG tidak diharapkan oleh kita semua. Giliran wasit udah mimpin jalannya pertandingan dengan bagus banget, lawan juga aktingnya normal-normal aja, nggak separah negara Timur Tengah. Ternyata yang plot twist dari tim kita sendiri. Entah apa pertimbangan dari Sintayong yang melakukan rotasi. Indonesia dari awal nyerang terus ya, karena ball position itu 75-25 ya. Tapi Cina ini pertahanannya kokoh sekali, disiplin sekali untuk menjaga pertahanan tim Cina ini. Jadi emang agak sulit juga ya. Kita akui ya, pertahanan Cina itu kuat banget ya. Walaupun kita tuh menguasai bola ya dari setiap lini, tapi dia mengandalkan serangan balik yang efektif dan terjadi gol 2. Yang cukup plot twist. Kalian tahu sendirilah siapa pemain yang aku maksud. Pemain yang dirotasi kali ini babuk banget, menurutku babuk, definitely babuk banget. Dengan hasil ini sudah dipastikan bahwa Indonesia sudah jelas mengincar lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Hampir tidak mungkin untuk berada di posisi kedua dan langsung lolos ke Piala Dunia. Itu pun paling nggak timnas harus dapat 7 poin atau 9 poin di putaran kedua besok. Menurut kalian apakah bisa timnas Indonesia untuk lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia? Komen. Oh ya, apresiasi buat wasit kali ini bagus. Ya untuk wasitnya emang inilah bagus, kayaknya adil gitu, nggak ada berpihak ya. Oke guys, jadi itulah komentar-komentar pedas dari netizen pecinta sepak bola tanah air kita. Jadi pada intinya mah memang
kemenangan belum ada di pihak kita. Intinya mah itu sih. Mungkin taktik Coach Sintayong mau mengubah formasi agar tim lawan ini tidak bisa membaca formasi timnas kita ya. Dia mencoba menurunkan Asnawi, Sean Fatinama di awal pertandingan ya, mungkin ada pemikiran lain ya Coach Sintayong, saya tidak tahu ya. Karena tapi memang pada kenyataannya ya kita kalah sama Cina 2-1. Oke guys, sekian dulu video kali ini, semoga menghibur dan memberikan informasi yang positif buat teman-teman. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.